warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatun Nasiha, NIM 860505758. Di sini saya akan membuat video tentang tugas ketiga inovasi pembelajaran. Seiring berkembangnya teknologi pendidikan, pelaksanaan ujian kini tidak lagi harus dilakukan di ruang kelas. Namun, bagaimana cara memastikan ujian daring tetap berlangsung jujur, adil, dan terpercaya? Salah satu solusi yang mulai digunakan adalah Automated Online Proctoring atau AOP. Pada video ini, kita akan mengenal apa itu Automated Online Proctoring, bagaimana sistem ini bekerja, manfaatnya bagi integritas akademik, serta bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Yang pertama, apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memantau jalannya ujian secara otomatis. Jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas yang mengawasi peserta secara langsung, maka dalam sistem AOP, sebagian proses pengawasan dilakukan oleh perangkat lunak yang memanfaatkan kamera, mikrofon, dan teknologi analisis perilaku. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta ujian adalah orang yang benar, mengikuti ujian sesuai aturan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi kejujuran akademik. Dengan kata lain, Automated Online Proctoring merupakan bentuk inovasi dalam asesmen digital yang bertujuan menjaga kualitas dan kredibilitas hasil ujian daring. Yang kedua yaitu bagaimana sistem ini bekerja. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa biasanya diminta untuk melakukan verifikasi identitas. Sistem akan mencocokkan wajah peserta dengan data yang telah terdaftar. Selama ujian berlangsung, kamera perangkat akan aktif untuk membantu memantau aktivitas peserta. Sistem dapat mendeteksi beberapa kondisi, yaitu wajah peserta tidak terlihat di kamera, ada orang lain yang muncul di sekitar peserta, pergerakan yang tidak biasa selama ujian, aktivitas yang berpotensi melanggar aturan ujian. Penting untuk dipahami bahwa sistem tidak secara otomatis menyatakan seseorang melakukan kecurangan. Sistem hanya memberikan tanda atau laporan terhadap aktivitas tertentu yang dianggap perlu ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya, laporan tersebut dapat diperiksa oleh petugas atau pengelola ujian untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran atau hanya kesalahpahaman. Dengan demikian, keputusan akhir tetap melibatkan penilaian manusia sehingga proses evaluasi menjadi lebih adil dan objektif. Yang ketiga yaitu tentang manfaat dalam menjaga integritas akademik. Automated Online Proctoring memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga integritas akademik. Yang pertama, meningkatkan kejujuran dalam pelaksanaan ujian daring. Mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa adanya praktik kecurangan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Dosen, institusi, dan masyarakat dapat lebih yakin bahwa nilai yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, mendukung sistem pendidikan jarak jauh. Sebagai perguruan tinggi yang melayani mahasiswa di berbagai wilayah, universitas terbuka memerlukan metode asesmen yang dapat dilaksanakan secara fleksibel namun tetap terpercaya. Manfaat yang keempat, meningkatkan efisiensi pengawasan. Teknologi membantu memantau banyak peserta secara bersamaan sehingga proses ujian dapat berlangsung lebih efektif. Melalui manfaat tersebut, Automated Online Proctoring berperan dalam menjaga kualitas pendidikan dan reputasi institusi.
Yang keempat yaitu bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah data pribadi mahasiswa aman? Perlindungan privasi merupakan aspek yang sangat penting dalam penggunaan automated online proctoring. Universitas perlu menerapkan beberapa langkah perlindungan, antara lain, yang pertama, menjelaskan secara transparan data apa saja yang dikumpulkan selama ujian. Yang kedua, membatasi akses data hanya kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, menyimpan data menggunakan sistem keamanan yang memadai. Yang keempat, menggunakan data hanya untuk keperluan pelaksanaan dan evaluasi ujian. Yang kelima, menghapus data sesuai kebijakan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, mahasiswa berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan sistem, tujuan pengumpulan data, serta prosedur perlindungan data yang diterapkan oleh universitas. Dengan transparansi dan pengelolaan yang baik, teknologi dapat digunakan tanpa mengabaikan hak privasi mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're